Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahya Dwi Ariani. Saya mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam Unwali Songo Semarang. Di sini saya akan membuat tutorial singkat instalasi InliSlide dan memperkenalkan fitur-fitur yang ada di dalam InliSlide. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester genap tahun ajaran 2020-2021 mata kuliah Otomasi Perpustakaan yang diampu oleh Bapak Muhammad Ahlis Ahwan. Langsung saja kita masuk ke browsernya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, langsung kita ketikkan alamat inlislide.perpusnas.go.id. Jadi InliSlide ini merupakan software untuk mengolah perpustakaan yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional. Software ini berbasis open source yang dapat digunakan secara gratis dan source code-nya itu telah diberikan, namun tidak dapat diperjualbelikan. Nah, di sini sudah muncul tampilan seperti ini, di mana di sini ada beberapa menu mulai dari tentang InliSlide, fitur dan model program, installer, sampai dengan demo program dan versi lama InliSlide. Nah, untuk menginstalnya, kita langsung masuk ke menu installer dan klik bagian platform PHP open source. Nah, saat ini InliSlide sudah berada pada versi 3.2 dengan update terakhir 10 Februari 2021. Nah, di sini ada dua jenis paket instalasi. Yang pertama paket instalasi portable dan yang kedua paket instalasi source code. Nah, kebetulan di sini saya akan menggunakan paket instalasi portable. Di sini dapat di-download file yang telah dikompresi besarnya 470 MB. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih kok software ini cukup besar? Karena 470 MB. Nah, aplikasi ini cukup besar karena telah dibundle dengan SAM yang ada di dalamnya. Jadi, tidak seperti Slims yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana SAM-nya itu terpisah. Jadi untuk mendownloadnya kita cukup klik ini. Nah, di sini juga telah dijelaskan kebutuhan minimal sistem komputer dan langkah-langkah instalasi paket portable ini. Jadi sudah cukup kompleks untuk penjelasannya dan langkah-langkah instalasi paketnya. Nah, berhubung saya sudah mendownloadnya, jadi yang ini kita cancel saja. Kemudian kita masuk ke file yang sudah saya download. Bentuknya seperti ini. Nah, ini kita extract to InliSlide. Nah, di sini saya juga telah mengekstraknya, jadi saya cancel saja. Bentuk ekstraknya itu seperti ini, dapat dilihat di dalamnya itu sudah ada SAM, seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, untuk SAM-nya ini kita copy ke root drive C, yang bagian ini. Namun sudah saya copy juga, jadi tidak perlu copy lagi. Nah, syaratnya itu di root drive C itu tidak boleh ada SAM lain. Jadi ini harus SAM satu-satunya. Kemudian kita buka filenya dan kita masuk ke SAM control. Ini. Nah, lalu aktifkan Apache dan MySQL-nya. Nah, berhubung di sini sudah saya aktifkan, jadi langsung saja kita masuk ke browsernya lagi. Dan kita ketikkan localhost .2 dan kita lihat di sini port aplikasinya itu 8123. Ini kita copy saja. Kemudian garis miring InliSlide 3. Jadi InliSlide ini memiliki banyak fitur yang digunakan untuk mengelola perpustakaan. Nah, untuk melihat fitur yang tersedia, kita perlu masuk ke back office.
kita login dulu, username-nya Enlistlight dan passwordnya Enlistlight sama dengan. Kemudian kita sign in. Pilih lokasi perpustakaan. Di sini saya menggunakan perpustakaan pusat saja. Kita sign in lagi. Nah, ini adalah tampilan beranda modulnya. Nah, di sini sudah saya ganti nama perpustakaan menjadi nama saya dan logo perpustakaan menjadi foto saya. Untuk menggantinya, kita masuk ke menu administrasi, lalu kita masuk ke pengaturan umum, dan kita klik yang nama perpustakaan. Nah, di sini nama perpustakaan bisa diganti, kemudian jenis perpustakaan juga bisa diganti, logo dan gambar kop juga bisa diganti, dan tinggal kita simpan. Nah, berhubung saya sudah ganti, jadi langsung saja. Nah, untuk modul yang tersedia pada Enlistlight ini ada pada bagian sebelah kiri, mulai dari akuisisi, katalog, SSK, CKR, keanggotaan, sampai dengan administrasi. Nah, untuk yang pertama ada akuisisi. Akuisisi ini merupakan fitur yang digunakan untuk pengadaan koleksi, mulai dari daftar nama sumber perolehan. Nah, di sini bisa ditambahkan dari mulai nama, alamat, nomor telepon, eksemplar. Kemudian ada entry koleksi. Entry koleksi ini bisa ditambahkan data pengadaan. Kemudian entry koleksi RDA kurang lebih sama. Kemudian daftar koleksi, jilid koleksi, Kardex terbitan berkala. Nah, di sini datanya masih kosong semua. Daftar usulan koleksi, import data dari Excel, keranjang koleksi, karantina koleksi, dan pengiriman koleksi. Nah, untuk akuisisi ini untuk pengadaan koleksi. Nah, setelah pengadaan dilakukan, kita masuk ke bagian pengolahan, yaitu pada bagian katalog. Di sini buku atau koleksi yang sudah diadakan kita entry ke Enlistlight lewat entry katalog atau menggunakan entry katalog RDA. Ini ada dua pilihan. Menunya seperti ini ya. Ini langsung bisa diisi, lalu bisa disimpan. Kemudian ada menu salin katalog. Bisa ditentukan jenis bahan, sumber, format file, dan pilih file. Kemudian daftar katalog. Daftar katalog, ekspor data tag katalog, daftar konten digital, keranjang katalog, karantina katalog, dan daftar koleksi artikel. Kemudian keanggotaan. Itu ada entry anggota. Nah, anggota di Enlistlight ini dapat mendaftar dengan dua cara. Yang pertama dengan cara manual di sini, atau dengan mendaftar mandiri di bagian portal aplikasi Enlistlight. Di sebelah
ini pendaftaran anggota. Nah, kemudian masuk ke daftar anggota. Daftar anggota ini masih kosong. Kemudian import data dari Excel. Kita tinggal tambahkan filenya. Kemudian daftar sumbangan. Kemudian daftar perpanjangan dan keranjang anggota. Daftar keranjang anggotanya masih kosong. Kemudian untuk bagian sirkulasi di sini sangat detail sekali, mulai dari entry peminjaman susulan, daftar koleksi dipesan, daftar peminjaman, entry perpanjangan, daftar perpanjangan, entry pengembalian, entry pengembalian susulan, entry pengembalian gabungan, daftar pengembalian, stock of name, data pelanggaran, dan verifikasi koleksi siap layan. Kemudian untuk bagian loker, ini merupakan modul untuk mengolah loker atau penitipan barang, mulai dari peminjaman, pengembalian, dan daftar transaksi. Nah, ini langsung bisa memasukkan nomor anggotanya. Untuk pengembalian juga sama. Dengan memasukkan nomor kunci atau nomor pinjaman. Daftar transaksi di sini ada 2, daftar peminjaman dan daftar pengembalian. Kemudian survei, di sini ada data survei. Nah, survei ini modul untuk membuat survei kepada pemustaka yang ditampilkan di portal untuk diisi oleh pengguna. Kemudian buku tamu. Nah, di sini buku tamu ada 3 jenis. Yang pertama untuk anggota, untuk non-anggota. Jadi langsung bisa memasukkan waktu kunjungan, waktu pengunjung, nama, jenis kelamin, alamat, dan lain-lain. Kemudian untuk rombongan. Nah, untuk rombongan ini, jadi untuk setiap rombongan mengisi 1 kali saja. Kemudian di sini opak atau katalognya. Nah, di Enlistlight ini mencatat setiap riwayat pencarian. Jadi apapun yang diketik oleh pengguna di opak bagian portal, ini akan ada riwayatnya di bagian sini. Mulai dari riwayat pencarian sederhana, riwayat pencarian browse, dan riwayat pencarian lanjut. Kemudian layanan koleksi digital mirip opak, dan ini khusus untuk koleksi digital. Seperti tadi ada riwayat pencarian sederhana, browse, dan riwayat pencarian lanjut. Kemudian untuk modul baca di tempat, ada untuk anggota, non-anggota, dan pengembalian koleksi baca di tempat. Nah, di sini juga ada
laporan. Jadi sebagian besar fitur yang ada di sisi kiri ini, dari mulai tadi akuisisi, katalog, SK, CKR, keanggotaan, sampai dengan baca di tempat, itu diberikan atau dibuatkan laporan. Nih, cukup kompleks. Dan yang terakhir yaitu tentang administrasi. Administrasi ini pengaturan atau setting. Jadi mulai pengaturan akuisisi, pengaturan katalog, pengaturan keanggotaan, sirkulasi, locker, opak. Ini bisa diatur semuanya. Dan sampai dengan pengaturan SMS gateway. Nah, pengaturan SMS gateway ini secara default sudah disediakan 4 fitur. Pinjaman jatuh tempo, setelah jatuh tempo, SMS manual, dan riwayat SMS. Nah, menurut saya, secara keseluruhan ini, fitur yang disediakan oleh English Lite itu sudah sangat kompleks. Kemudian kita masuk ke bagian portal aplikasi English Lite lagi. Kita klik baca di tempat. Nah, di sini sebenarnya tadi login dulu, tapi berhubung saya sudah login, jadi ini langsung silahkan pindai kartu anggota atau pengunjung. Namun jika bukan anggota, maka diklik saya bukan anggota. Nah, ini disuruh buat pindai barcode koleksi yang akan dibaca. Kemudian kita ke buku tamu. Buku tamu ini kita login lagi. English Lite, passwordnya English Lite sama dengan kita login. Lokasi perpustakaan, saya memilih perpustakaan Posat. Ruang baca umum. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi seperti tadi untuk anggota, non-anggota, dan rombongan. Jadi kalau anggota, kita tinggal memindai kartu anggota saja. Jika non-anggota, kita mengisi nama pengunjung, pekerjaan, pendidikan terakhir. Ini kemudian disimpan. Dan jika rombongan, ini kita mengisi ketua rombongan, nomor telepon ketua rombongan. Jadi cukup mengisi 1 kali saja. Kemudian selanjutnya untuk keanggotaan online. Nah, kita harus login nomor anggota dan kata kuncinya. Kemudian selanjutnya layanan koleksi digital. Ini juga kita harus memasukkan kata kunci, judul, dan format filenya. Kemudian untuk yang browse, ini pengarang, subjek, penerbit, tempat terbit, tahun terbit. Kemudian selanjutnya kita masuk ke opak. Kurang lebih seperti tadi, kita masukkan kata kuncinya, judul, dan bahannya. Sudah ada jenis-jenisnya, lalu kita search. Selanjutnya kita masuk ke bagian artikel. Sama seperti tadi, tinggal masukkan kata kunci dan judulnya. Lalu ini yang seperti tadi untuk pendaftaran anggota, ini secara mandiri, jadi bisa langsung mendaftar dengan registrasi di sini. Nah, ini kita mengisi formnya yang sudah disediakan, kemudian bisa disimpan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu statistik.
untuk statistiknya, ini sudah ada beberapa kategori seperti jenis pengunjung, berdasarkan kelompok usia, jenis anggota, pendidikan. Ini sudah di plot-plot, cukup kompleks ya. Kemudian untuk survei, kita harus memilih dulu jenis surveinya. Untuk pengembalian mandiri, kita login dulu menggunakan username Enlistlight dan password Enlistlight sama dengan lokasi perpustakaan pusat, pilih lokasi ruang baca umum, kemudian kita simpan. Ini kita masukkan nomor barcode, kemudian ini koleksi akan dikembalikan. Kemudian untuk peminjaman mandiri, sama seperti tadi, kita login dulu, passwordnya Enlistlight sama dengan, kita masuk lokasi perpustakaan pusat, lokasi ruang baca umum, lalu kita simpan. Nah, kita tinggal memasukkan nomor anggotanya. Kita sudah membahas dari mulai cara instalasi sampai dengan pengenalan fitur-fitur yang ada di dalam Enlistlight ini, mulai dari back office untuk modulnya sampai dengan survei, pengembalian mandiri, dan peminjaman mandiri. Sudah kita bahas semuanya. Mungkin dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.